Ustadz, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran terputus-putus dengan nafas? Membaca Al-Quran terputus-putus dengan nafas. Kan gini, baca Al-Quran tuh kalau berhenti dengan bernafas namanya waqaf. Kalau berhenti tidak bernafas namanya saktah. Dan ini sangat sedikit, ini hanya Imam Hafiz saja dari riwayat Imam Asim di 4 tempat itu. Selain Imam Hafiz tidak ada saktah. Maka jika ada nanti yang membaca kalabarona, ya tidak usah gumun. Justru itu yang mayoritas. Kalau ada wakila merok, yang tidak usah heran, itu yang mayoritas. Yang membaca kalabarona itu hanya Imam Hafiz, satu saja dari 10, dari 14, 20, dari 20 periwayat itu hanya satu Imam Hafiz. Wakila merok itu Imam Hafiz. Nah, kalau bernafas tidak berhenti, Bismillahirrahmanirrahim, Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bagaimana? Haram. Dalam ilmu tilawah itu haram. Dalam musabaqah tilawah itu kan namanya khotok jali, salah besar, dikurangi 2, sekali bernafas terus ya. Jadi bernafas ya, itu tadi loh, Malik yaumiddin, karena nafasnya pendek banget. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Itu enggak boleh, salah besar, khotok jali. Jangan melakukan itu. Kata haram memang ya beginilah, haram menurut ahlul Quran, menurut ulama Al-Quran. Bagaimana kalau masih belajar? Ya namanya belajar. Kalau masih belajar belum bisa ya enggak apa-apa. Misalnya nafasnya masih sangat pendek, tapi jangan nafas sependek-pendeknya masuk ya. Iya karena berdua, iya karena ta'in misalnya. Ya enggak ketoros ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kan enggak ngubah makna, tapi ini dalam ilmu Quran ini cacat berat. Itu disebut wakaf ya enggak wakaf, disebut wasol ya bukan wasol. Wong nafas, bernafas itu jelas bukan wasol. Kalau wasol terus itu tidak bernafas. Wakaf itu berhenti bernafas. Dan berhenti tidak bernafas sakta, tapi jumlahnya yang 4 dan hanya sedikit sekali. Jadi kalau ini bernafas berhenti tapi bernafas tapi terus ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak boleh. Sekali lagi penjenengan harus ya. Sebenarnya saya ingin ya di sini ini kalau saya sempat itu taskhih lagi lah para imam itu. Taskhih lagi. Dulu sudah ada taskhih. Angkatannya Mas Afton itu ada taskhih sudah. Mas Ibrahim, Mas Kholik itu taskhih. Agus Mubalikin, Pak Arif ya itu taskhih. Ini sudah lama tidak ada taskhih ya, karena memang saya yang salah. Saya kurang ada waktu. Tapi daripada saya menyaksikan imam tidak standar ya, janganlah ya, apalagi Al-Qadar lagi Al-Qadar ya. Jadi saya sangat berharap nanti bagaimana supaya dihimpun Mas Ton Takmir ini harus mengadakan satu taskhih para asatidz kolektif, aja situ saya tidak sanggup, kolektif bersama-sama seperti dulu lagi. Entahlah nanti hari apa kita tentukan, para asatidz ini, para khufat juga. Kemudian pengajian sirah ya, nanti harus ada yang ngisi. Tiap setelah maghrib itu ada sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi SAW dari awal sampai akhir nanti. Itu bagus sekali ya, sebagai penghormatan kita, sebagai syukur kita kepada Allah SWT atas kelahiran Nabi SAW. Bulan Maulid ini bulan kelahiran Nabi SAW. Kita cintai Nabi SAW dengan mempelajari riwayat hidup beliau. Baik, jadi membaca Al-Quran terputus-putus dengan nafas itu tidak boleh. Kalau bernafas berhenti kemudian i'adah, diulang dari potongan kalimat sebelumnya yang pantas untuk wakaf, memang itu namanya fashoha. Itu kelas terberat, ilmu tertinggi dalam tajwid itu namanya fashoha, namanya al-waqf wal iftida.
Ini sudah kelasnya kelas atas banget ya. Memang nggak mudah untuk berhenti di mana, mengulang di mana, itu memang tidak mudah. Maka ada tanda-tanda wakaf untuk membantu. Tapi kalau sudah MTQ internasional, tidak boleh lagi bertumpu pada tanda wakaf, harus berdasarkan makna dan rasa bahasa. Saya 3 kali menjadi hakim MI internasional, itu bidang saya adalah bidang fasyahah. Memang bidang yang berat, harus menguasai makna Al-Quran. Di samping makna juga kawaid, kaidah bahasa. Memang berat, maka saya sangat berharap para asatidz itu ada taksih lagi.